Hai sobat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box sliding glass. Untuk kerusakan dari freezer box ini, saat ini suhu menunjukkan di 35 derajat, artinya tidak dingin. Mari kita intip di bagian samping. Untuk modelnya kita bisa lihat di tabel diagram ini, yaitu SD980 harusnya di 3,5 ampere menggunakan refrigerant R404A. Oke. Jadi di sini juga terdapat diagram kelistrikan. Selanjutnya saya amati di ruang mesin. Untuk motor fan-nya berfungsi normal. Sedangkan mesin kompresornya tidak aktif. Untuk mesin kompresornya cukup besar, yaitu menggunakan mesin kompresor SC21CL yang kategorinya adalah 3/4 PK. Wah, cukup besar ya. Oke, jadi mesin kompresor ini tidak bekerja karena gagal start. Selanjutnya saya raba di pipa tekan, tidak ada terasa panas. Oke, saya akan lakukan pengukuran arus berapa saat running. Saya pasang tang ampere. Saat ini menunjukkan arus di 0,18 ampere. Kemudian di sini menunjukkan 19 ampere ya. Ini mesin kompresor ingin bekerja namun gagal start. Kemudian protect. Oke, kembali ke 0 ampere. Namun fan kondensor tetap berfungsi. Oke, seperti ini kerusakannya. Maka dari itu freezer box ini tidak dingin karena mesin kompresor tidak bekerja. Oke ya, jadi ini arusnya sempat naik 19, kemudian protect. Ya, betul ya. Jadi mesin kompresornya overload aktif, gagal start. Nah, seperti ini. Untuk kasus seperti ini, yang pasti mesin kompresor bermasalah. Jadi kita akan lakukan pembongkaran mesin kompresor. Jadi saya cabut dulu sumbernya. Saya matikan. Selanjutnya saya akan lakukan pembongkaran pada mesin kompresornya ini. Oke, mesin kompresornya menggunakan double kapasitor, yaitu kapasitor running dan kapasitor starting. Untuk freezer box ini nampak sudah pernah dilakukan perbaikan dan baru kali ini mengalami kerusakan kembali. Saya cek untuk tekanan freonnya apakah masih ada. Ya, masih ada. Jadi tidak ada indikasi kebocoran pada sistem. Jadi mesin kompresornya saja ini yang rusak. Oke, saya akan kosongkan dulu kandungan gas freon pada sistem. Kebetulan di area pipa kapiler terdapat cabang. Saya buang dulu di sini. Nah, ini kandungan gas freon pada sistem perpipaannya ini masih cukup banyak. Jadi sudah saya pastikan ini tidak ada kebocoran pada sistem. Oke, saya akan kosongkan dulu kandungan freon yang ada. Baik, teman-teman, setelah kandungan gas freon pada sistem pendingin ini sudah habis, saatnya saya akan mengeluarkan mesin kompresor. Saya potong dulu untuk pipa baliknya ini.
Nah, ini pipa balik saya potong dulu. Oke. Kemudian untuk pipa tekannya juga saya potong. Ya, untuk pipa balik dan pipa presnya sudah saya potong. Selanjutnya saya akan keluarkan dulu mesin kompresornya ini. Oke, pada sepatu kompresor sudah saya lepas, ada beberapa baut. Kemudian tinggal dikeluarkan saja. Nah, ini mesin kompresornya cukup besar ya, 3/4 PK yang sudah saya vonis mengalami kerusakan. Jadi saya akan coba bedah dulu apa kerusakan dari mesin kompresor ini. Baik, ini mesin kompresornya sudah saya keluarkan pada unit freezer box. Kemudian untuk memastikan apakah benar mesin kompresornya rusak, saya tes kembali di luar. Ya, arusnya menunjukkan di 17,8. Mesin kompresor gagal start ya. Jadi memang positif mesin kompresornya yang rusak. Untuk kapasitor running dan starting ini kondisinya masih normal, tidak ada masalah. Jadi memang permasalahannya di mesin kompresornya ya. Oke, selanjutnya saya akan lihat di bagian soket overload. Nampak jelas di sini hanya terdapat soket CSR saja. Untuk overloadnya ini terletak di bagian dalam. Nah, ini ya soket CSR. Kemudian saya akan lepas dulu soketnya ini. Saya akan lakukan perbaikan pada mesin kompresor ini. Sebelum saya lakukan pembelahan, saya akan kuras dulu oli yang ada pada mesin kompresor ini untuk melihat berapa takaran olinya ini. Oke, ini saya akan kuras dulu kandungan oli pada mesin kompresor. Oke, untuk takaran oli saat ini sudah hampir 1 gelas. Tapi masih ada kandungan oli pada mesin kompresor. Nah, ini ya, takaran olinya sudah menunjukkan di angka 7, berarti sekitar 150 cc. Kemudian saya masukkan pada kemasan botol air mineral. Oke, saya lakukan pengetapan kembali sisa oli yang ada pada mesin kompresor. Dan olinya ini lumayan banyak ya, ternyata. Oke, saya kuras dulu. Nah, ini 2 gelas saya masukkan pada kemasan botol air mineral. Jadi anggap saja 1 gelas itu
sekitar 250 cc ditambah 250 aja sudah 500 ya. 500 ya, kurang lebih ya sekitar 450 atau 500 cc. Nah, seperti ini. Sedangkan kandungan pada kemasan ini paling tidak di 600 mili ya. Oke, jadi kurang lebih sekitar 600 cc ya ternyata kandungan olinya ini. Namun masih ada lagi nih di mesin kompresor ini. Oke, ini ada masih sedikit kandungan olinya. Dan ternyata kandungan oli pada mesin kompresornya kurang lebih sekitar 650 cc atau 700 ya, sekitaran itu. Jadi seperti ini takaran olinya yang ada pada mesin kompresor. Selanjutnya saya akan lakukan penggerindaan. Nah, ini untuk melakukan proses penggerindaan, kita lakukan penggerindaan di bawah las-lasan pabrik sekeliling. Dan setelah saya lakukan penggerindaan, kita bisa lihat ya bagaimana isi dari mesin kompresor ini. Tinggal dilakukan pencungkilan sedikit. Ya, nampak untuk kondisi dalamnya nampak bersih. Setelah dilakukan penggerindaan. Oke, seperti ini mesin kompresornya. Jadi untuk rotornya ini memang macet, kondisinya tidak bisa berputar. Oke teman-teman, setelah saya lakukan putaran paksa pada bagian rotornya ini, pastikan pergerakan rotornya ini lancar. Saatnya saya lakukan pengetesan. Bagaimana hasilnya ini setelah dilakukan perbaikan? Saya akan berikan pelumas kembali pada bagian rotornya ini. Oke, saya berikan penutup di sekeliling agar tidak ada percikan oli yang keluar. Kemudian saya pasangkan tang ampere. Kita akan lihat apakah rotor bisa berputar setelah dilakukan perbaikan. Ya, saya berikan sumber, perhatikan arusnya. Oke, arusnya menunjukkan di 2,0 ampere. Mantap ya. Mesin kompresor berfungsi berputar. Nah, seperti ini ya. Namun kompresor ini tidak saya pasangkan kembali pada unit. Baik, teman-teman, setelah saya pikirkan matang-matang, untuk mesin kompresornya tidak saya pasang kembali, namun saya ganti dengan HD2RS122D, yaitu mesin kompresor 3/4 PK. Ini adalah mesin kompresor AC. Untuk proses pemasangannya seperti ini, landasannya saya gerinda. Kemudian mesin kompresor AC ini bisa saya masukkan. Untuk pentil pengisian bisa dibuatkan juga. Jadi saya tinggal sambungkan nanti pipa pres, pipa balik. Kemudian saya akan ukur arusnya. Saya hidupkan ya, arusnya menunjukkan di 3,5 ampere. Ya, betul ya. Jadi untuk tekanan kompresor ini pastikan normal, baik di
pipa pembuangan di pipa kapiler ini serta di pipa baliknya. Oke, pastikan ada daya tekan. Nah, seperti ini. Jadi untuk mesin kompresornya saya ganti dengan mesin kompresor AC. Karena untuk mesin aslinya itu menggunakan refrigerant R404 dan di tempat saya itu tidak tersedia. Ada namun dalam kemasan 12 kilo dan harganya lumayan mahal. Oke, jadi saya tidak ingin ambil pusing. Saya ganti dengan kompresor AC yang menggunakan refrigerant R22 sesuai dengan spesifikasi mesin kompresor tersebut. Oke, yang penting nanti hasilnya bisa dingin dan bisa berfungsi kembali dan digunakan dengan baik. Oke, seperti ini ya proses penggantian mesin kompresornya. Saya letakkan di bagian dalam. Untuk dasarnya saya gerinda sehingga mesin kompresor ini bisa saya letakkan di bagian dalam. Yang pada umumnya apabila diletakkan di bagian luar itu sangat kurang efisien dan mengganggu, memakan tempat. Oke, seperti ini proses pemasangan mesin kompresor biasa saya ganti dengan kompresor AC. Saat ini arusnya di 3,1 tanpa beban ya. Oke, saya cabut dulu. Saatnya saya akan lakukan penyambungan pipa pres dan pipa balik untuk mesin kompresor ini. Oke teman-teman, setelah saya lakukan proses pemasangan pipa, pemvakuman, dan saat ini saya lakukan pengisian gas freon. Tekanannya di 22 PSI. Saat ini arusnya di 3,31 ampere. Saya lihat di tabel diagram ya, arus maksimalnya di 3,5 ampere. Jadi masih standar, tidak melebihi nameplate. Arus aslinya 3,5 ampere maksimal dengan kapasitas 3/4 PK. Oke. Nah, seperti ini. Untuk filter dryer saya raba terasa hangat, mantap. Saya rasa untuk proses pengisian freon mantap ini ya, cukup di tekanan 22 PSI. Kita lihat untuk suhunya saat ini menunjukkan di 18 derajat, sudah mulai turun. Oke, kita tunggu dulu dan bisa kita lihat untuk hasil sementara ya bagaimana. Saya intip proses pembentukan saljunya sedang berlangsung. Kita biarkan. Oke, mulai turun ya di 17 derajat. Jadi kita akan terus pantau apakah suhunya ini terus menurun. Dan kita biarkan running, kita pantau terus ya. Dan setelah kurang lebih 2 jam kemudian, untuk saat ini tekanannya sudah di skala 10 PSI kurang lebih. Jadi semakin turun tekanannya ini. Arusnya di 3,3 ampere. Oke, kita lihat bagaimana. Untuk suhunya sudah mencapai di minus 18 derajat. Mantap ya, semakin turun. Lalu kita lihat bagaimana untuk proses pembentukan saljunya. Untuk proses pembentukan saljunya sudah mulai terbentuk ya, menuju ke bagian bawah. Nah ini. Jadi proses pendinginannya memang memerlukan waktu yang cukup karena ini kapasitasnya lumayan besar, yaitu kapasitas 980 liter. Oke,
Untuk pembentukan saljunya sudah mulai merata, namun belum cukup. Kita lakukan pengetesan terlebih dahulu apakah bisa mencapai di suhu maksimal nantinya. Ya, saat ini di minus 18 derajat, arusnya di 3,3 ampere. Saya rasa proses pengisian refrigeran ini sudah cukup. Jadi saya akan lepas dulu untuk selang manifold pada pentil pengisian. Oke, untuk proses pengisian sudah selesai. Tidak lupa saya tutup pada pentil pengisiannya ini untuk menghindari kebocoran halus pada pentil pengisian. Oke, kita lakukan tes running terlebih dahulu sampai beberapa jam nanti mendapatkan suhu yang maksimal. Jadi kita biarkan dulu ya, kita tinggal sejenak. Kita akan kembali lagi nanti. Baik, teman-teman, setelah 5 jam kemudian saatnya saya lakukan pengecekan. Suhunya sudah mencapai di minus 23 derajat. Wah, mantap. Artinya ini sudah merupakan suhu yang maksimal. Ya. Mesin kompresor masih tetap stabil, aktif. Dan untuk membuktikan bahwa mesin kompresor ini stabil, bekerja dengan baik, bisa kita raba di filter dryernya. Apabila terasa hangat, artinya normal. Dan seperti ini proses penggantian mesin kompresor freezer box dengan kapasitas besar dengan mesin kompresor AC. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Lalu kita cek lagi di bagian ruang freezer. Proses pembentukan saljunya dengan suhu minus 23 derajat sudah seperti ini. Pada bagian dasar lantainya ini sudah membeku, kering. Artinya benar-benar sudah sempurna proses pembekuannya. Namun kita akan uji lagi dalam beberapa minggu. Bagaimana? Apakah masih tetap stabil? Ya, suhunya di minus 23 derajat. Oke, kita tinggal saja ya dulu. Baik, teman-teman, setelah 2 minggu kemudian, saatnya saya lihat. Saat ini suhunya di minus 21 derajat. Wah, pertanda baik ini. Dan sudah terisi dengan bahan-bahan makanan pada freezer ini. Untuk proses pembekuannya sudah stabil, merata semua. Pada bagian dinding-dindingnya sudah terbentuk salju merata. Artinya mantap. Jadi tidak diragukan lagi, freezer box ini sudah bisa berfungsi kembali. Kemudian saya cek di bagian ruang mesin. Untuk filter dryer saya raba masih terasa hangat, pertanda baik. Lalu mesin kompresornya, pada tabel di mesin kompresor ini pada labelnya nampak terkelupas. Namun tidak ada masalah ya, yang penting kondisinya normal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.